Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional SMP tingkat kabupaten atau kota tahun 2019 pada bidang materi ilmu pengetahuan alam atau IPA khusus pembahasan nomor 1 sampai 5. Jangan lupa ya, siapkan kertasnya untuk mencatat karena ada nanti beberapa penjelasan yang perlu dicatat ya supaya tidak lupa. Ingatlah ilmu dengan cara ditulis atau dicatat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas nomor 1. Komunikasi antar seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran A. Hormon, B. Neurotransmitter, C. Prostaglandin, D. Reseptor. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini neurotransmitter. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa neurotransmitter ini merupakan molekul yang ditransfer antar sel saraf dalam menyalurkan infus. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat pembahasan berikut. Pembahasan nomor 1. Pada komunikasi sel secara tidak langsung atau komunikasi jarak jauh dibutuhkan bantuan dari substansi kimia ekstraseluler ataupun sinyal-sinyal molekul. Substansi kimia tersebut ada 4, yaitu parakrin, neurotransmitter, hormon, dan neurohormon. 1. Parakrin adalah suatu senyawa yang disekresikan segera pada daerah yang berada di dekatnya. Parakrin hanya didistribusikan pada 4 yang berada di sekitarnya melalui difusi dalam cairan interstisial. Maka dari itu parakrin tidak dapat masuk ke dalam darah karena akan segera dimusnahkan oleh enzim-enzim yang bersangkutan. Contohnya dari parakrin adalah histamin yang berperan dalam inflamasi. Nomor 2. Neurotransmitter adalah substansi kimia yang disekresikan untuk komunikasi antar sel yang berada dalam jarak dekat dengan menggunakan respon potensial aksi. Yang ketiga adalah hormon. Hormon ini dikhususkan untuk komunikasi antar sel yang berada dalam jarak yang jauh, maka itu disekresikan masuk ke dalam aliran darah. Hormon yang hanya mempengaruhi sel yang dituju. Sel yang lain yang tidak berhubungan tidak akan terpengaruh walaupun dilewati oleh hormon tersebut. Nomor 4. Neurohormon sama seperti hormon, hanya saja neurohormon disekresikan oleh neurosekretori yang memerlukan potensial aksi. Jadi sudah jelas ya bahwa untuk hormon itu kurang tepat ya, karena hormon ini hanya akan menuju sel target sasaran. Sel tubuh yang lain itu tidak terpengaruh. Sedangkan prostaglandin ini bagian dari hormon, reseptor bagian dari sel saraf. Jadi yang paling tepat adalah bagian B, neurotransmitter. Oke, lanjut nomor 2. Organel sel yang berperan dalam transportasi adalah A. Badan Golgi, B. Lisosom, C. Retikulum endoplasma, D. Ribosom. Nah, sebelum menjawab nomor 2, kita lihat dulu apa sih fungsi-fungsi dari keempat organel sel ini. Untuk pembahasan nomor 2, fungsi dari organel badan Golgi atau disebut dengan aparatus Golgi, fungsinya itu memproses dan mengolah protein, membentuk membran plasma, sel lisosom dan vesikola atau kantong untuk ekskresi. 2. Lisosom ini mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, memasukkan makromolekul dari luar menuju dalam sel dan menghancurkan organel sel. Intinya dari lisosom yaitu memiliki enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna benda asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom ini juga biasa disebut dengan tentaranya sel. Nah, yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai alat transportasi zat dalam sel, sebagai tempat mengangkut sintesis steroid,
dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel yang berbahaya dalam sel dan mengolah protein khusus untuk retikulum endoplasma kasar. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa retikulum endoplasma atau RE itu dibagi menjadi dua. Ada namanya retikulum endoplasma kasar, ada juga namanya retikulum endoplasma halus atau disingkat dengan REH. Nah, REK fungsi utamanya itu sintesis dan transport protein. Karena di dalam REK ini terdapat ribosom yang melekat. Kenapa dia kasar? Karena ada ribosom yang melekat. Oke, perhatikan lagi ini REH. REH ini berfungsi sebagai transport zat atau molekul dari luar ke dalam sel, begitupun sebaliknya. Jadi itu tadi REK dan REH. Selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah retikulum endoplasma, karena retikulum endoplasma berfungsi dalam transport baik itu protein maupun zat atau molekul dari luar ke dalam sel ataupun sebaliknya. Oke, ayo kita lanjut. Nomor 3. Hantaran listrik yang berlangsung di sepanjang akson melibatkan ion berikut kecuali ion A. Kalium disingkat K+, B. Kalsium disingkat Ca2+, C. Klor disingkat Cl-, D. Sodium disingkat natrium plus Na+. Nah, nomor 3, pembahasannya itu sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion-ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Nah, rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Sel saraf tidak menghantarkan impuls muatan positif natrium melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl+. Ion kalium berperan dalam mekanisme transport aktif. Nah, sedangkan ion kalsium Ca2+ tidak terlibat dalam proses menghantarkan impuls di sepanjang akson. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa kalsium ini tidak pernah ditemukan pada kelistrikan impuls pada sel neuron. Akan tetapi ion kalsium ini sering dipakai sebagai bahan untuk penyusun tulang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah kalsium, karena ini untuk penyusun tulang. Baiklah, kita lanjut nomor 4. Karakteristik duri, zat lilin, dan sulur merupakan ciri-ciri dari tumbuhan. Baiklah, kita identifikasi dulu dari A. Aquatik, B. Epifit, C. Parasitik, D. Xeromorphic. Nah, kita identifikasi dulu dari optionnya ya. Yang pertama itu tanaman atau tumbuhan akuatik. Nah, tumbuhan akuatik itu adalah tumbuhan air, artinya tumbuhan yang habitatnya berada di tempat yang basah atau berair. Sedangkan epifit dan parasitik itu adalah tanaman yang menumpang pada tanaman lain. Jadi epifit. Namun epifit ini, perbedaan dari parasitik ini, epifit itu bisa hidup mandiri. Namun sebagian besarnya bisa menumpang ke pohon atau tanaman lain. Tetapi epifit ini bisa hidup juga mandiri. Karena kenapa? Epifit ini unsur haranya atau kebutuhan unsur hara dan nutrisinya itu berasal dari
akarnya sendiri tidak tergantung dari tanaman yang ditumpanginya. Sedangkan parasitik ini tergantung dari unsur hara atau nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya. Parasitik itu namanya tanaman atau tumbuhan parasit. Jadi ini merupakan tumbuhan parasit. Sedangkan epifit ini dia tidak termasuk tumbuhan parasit atau tumbuhan yang menyimpan. Contohnya adalah tumbuhan yang melilit. Tumbuhan melilit ya, seperti daun sirih dan sebagainya. Xeromorphid. Xeromorphid ini adalah tumbuhan yang tumbuh di iklim yang kering. Jadi untuk contohnya akuatik itu kita bisa lihat di bunga teratai. Nah, bunga teratai ini memiliki sak lilin yang kurang atau tipis. Sedangkan kalau epifit tanaman melilit dia tidak memiliki duri ya, hanya memiliki sulir. Sedangkan C, parasitik, tanaman parasit contohnya pada benalu. Di benalu itu lama-kelamaan akan mematikan atau membunuh tanaman yang ditumpanginya. Nah, kita perhatikan benalu itu tidak memiliki duri juga ya. Nah, xeromorphid ini adalah tanaman yang beradaptasi pada iklim kering yang dengan air yang terbatas. Jadi tumbuhan ini biasanya memiliki duri sebagai pengganti daun. Contoh yang paling utama adalah kaktus. Jadi dia memiliki duri sebagai pengganti daun, memiliki sak lilin pada permukaannya untuk mengurangi transportasi atau evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Jadi fungsi utamanya ini untuk mengurangi evaporasi atau penguapan. Jadi jawaban paling tepat untuk nomor 4 adalah D, xeromorphic atau disebut juga xerophyc. Baiklah, mari kita lanjut nomor 5. Nomor 5, seorang wanita bergolongan darah B menikah dengan seorang pria bergolongan darah A. Pasangan ini mendapatkan anak pertama mereka bergolongan darah 0. Kemungkinan anak mereka yang kedua lahir bergolongan darah A berpeluang sebesar A 1/2, B 1/4, C 1/8, D 1/16. Nah, perhatikan kata kunci dari soal adalah anak pertama bergolongan darah 0. Berarti jika anak pertamanya ini bergolongan darah 0, maka wanita atau ibunya ini akan genotipe golongan darahnya berupa B0, sedangkan golongan darah dari seorang pria atau bapaknya ini pasti akan A0. Jadi B0 A0. Langsung kalau kita sudah tahu genotipnya, kita masukkan dalam tabel persilangan seperti ini. Kemudian B0 kita simpan di bagian atas, A0 kita simpan di bagian samping. Kemudian kita silangkan AB, A0, O0B, disingkat B dulu ya, B0, 0, 0. Jadi anak pertama yang dihasilkan itu ada 4 bergolongan darah AB, A0 atau disebut dengan A, B0 atau disebut dengan B, dan 00 atau golongan darah 0. Jadi yang ditanyakan adalah golongan anak kedua dengan golongan darah A berpeluang. Kita perhatikan dari keempat anak ini, mana golongan darah A? Ada 1 ya, ada 1. Nah, jumlah anaknya ada berapa? Ada 4. Jadi kemungkinan peluang untuk bergolongan darah A anak kedua sebesar 1/4. Jadi jawabannya adalah B. Ya, itulah tadi pembahasan soal nomor 1 sampai 5 ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tetap terhubung dengan kami. Nantikan pembahasan berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.